terus memberikan materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah serta salawat kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, Ustaz dan ibu-ibu majelis taklim, saya mau tanya dulu karena saya ini adalah pendatang dari Jeneponto. Belum cukup 10 hari di Selayar. Persoalannya saya tidak tahu menawar bahasa Selayar. Sekalipun ada kesamaan sedikit dari bahasa Jeneponto dengan orang Selayar. Hadirin jemaah taklim yang dirahmati oleh Allah, saya tidak tahu apa yang pernah dijelaskan oleh Ustadz kita, tapi sebagai pembukaan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan termasuk Ustadz Fatur. Jadi maaf, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Tidak apa-apa saya perkenalkan diri Bu ya. Siapa tahu kita ketemu di kota, siapa itu di? Nah, makanya nama saya, tidak apa-apa Bu ya. Nama saya Muhammad Ridwan. Status bisa? Status alhamdulillah. Istri saya sudah 2 anaknya, anaknya juga ya. Jadi istri saya sudah 2 anaknya. Kemarin sudah pulang ke Jeneponto karena tugas juga. Jadi itu sekedar pembahasan. Selanjutnya beliau Ustaz Muhammad Fatur Rahman. Beliau juga adalah penyuluh dari Jeneponto, sama-sama kami ke sini ditugaskan di Kecamatan Bontoharu. Oke, kita mulai insyaallah. Jadi menurut perbincangan kami dengan Ustaz Fatur, kami akan menjelaskan awal pertemuan kita yaitu tentang wudu, Ustaz, gerakan wudu. Tentang gerakan wudu. Banyak saudara-saudara kita se-Islam itu melakukan gerakan-gerakan wudu itu tidak sesuai dengan keinginan agama kita, keinginan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Oke, tentang gerakan insyaallah sebentar juga akan disempurnakan oleh Ustaz Fatur. Itu wudu Bu, berapa gerakan? Berapa gerakan wudu? Pasti nah hitung. Pasti ada yang hitung. Wudu itu 8. 4 yang wajib, 4 yang sunnah. Kita jelaskan dulu wajibnya Bu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, coba buka surah Al-Maidah ayat 6. Itu ada 4 wajibnya untuk gerakan wudu. Dan keempat ini hanya 2 sifatnya. Membasuh dan mengusap. 2 sifatnya itu Bu. Jadi kalau tidak dibasuh tidak sah. Karena perintah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kalau tidak diusap berarti tidak sah. Yang mana yang dibasuh, yang mana yang diusap. Nah, coba perhatikan baik-baik Bu ya. Coba perhatikan baik-baik. Gerakan wajib yang pertama dari wudu adalah membasuh muka. Jadi membasuh muka, apa artinya membasuh muka Bu? Membasuh itu sifatnya begini. Membasuh itu sifatnya mengambil air. Ini air jangan dibuang, tapi air itu ditumpahkan ke tempat yang dibasahi wudu. Jadi jangan seperti begini, apalagi kalau itu di kampungku Bu, di kampungku, apalagi kalau perempuan-perempuan itu sudah make up,
Nah kasih begitu air wudunya. Ya, tidak mau terkelupas itu bedaknya. Makanya caranya itu kalau membasuh itu mengambil air, jangan membuang air. Itu air ditumpahkan ke tempat yang mau diberikan air wudu. Ini membasuh muka, berarti air diambil lalu ditumpahkan di situ. Tumpahkan. Jadi air itu ditumpahkan ke situ. Tapi jantung kesim begini ya. Jangan. Artinya lembut tanpa mempercikkan ke hal-hal lain. Itu. Jadi itu ambil air itu ambil air. Mau dengan cara pakai timba, dengan kolam atau dengan kerang, itu ambil airnya baru tumpahkan ke situ. Itu membasuh. Pertama. Yang kedua, gerakan yang wajib yang kedua adalah membasuh tangan sampai ke siku. Ini juga banyak yang salah, Bu. Biasa itu apalagi kalau orang mau karo-karo, apa bahasanya cocok di sini, mau cepat-cepat. Karo-karo juga namanya di sini, Bu. Apa kalau mau cepat-cepat? Nyara-nyara. Wah, nyara-nyara. Mau nyara-nyara, mau cepat-cepat, Bu ya. Biasa kalau pencorang lagi, dia kasih begini, Mami. Ya, biasa begitu, Bu ya. Padahal sifatnya itu dibasuh. Basuhnya itu tidak sembarang juga. Basuhnya begini, Bu. Itu air diambil baru dibasuh ke siku. Kan keterangan ayat dibasuh dari tangan sampai ke siku, bukan di depan. Siku itu kan di belakang. Siku itu kan di belakang, Bu ya. Cek, lalu begini. Jadi jangan ambil air buang, baru begini, jangan. Dibasuh, ambil air itu dibasuh dari tangan sampai ke siku. Setelah itu begini. Begitu. Jadi jangan seperti ini caranya, Bu. Pencorang supaya cepat. Tidak. Bukan disiram. Tidak ada ambil air wudu itu dengan menyiram. Inilah kadang yang tidak diperhatikan oleh saudara-saudara kita pada saat mengambil air wudu. Itu gerakan yang kedua, Bu ya, yang wajib. Gerakan yang ketiga yang wajib adalah mengusap kepala, bukan membasuh. Kalau membasuh kepala bahaya perempuan. Laki-laki juga bahaya karena pasti apa namanya kalau banyak air di misi namanya kalau saya di Jeneponto, Bu. Banyak air yang tertumpah di badan tak. Apa namanya? Enggak tahu bahasa di sini. Itu mengusap kepala, sebahagian kepala. Jadi kalau ibu-ibu di sini biasa ambil air wudu bagaimana? Begini ya, bukan? Tidak ada masalah juga, tidak ada masalah. Tapi ibu-ibu kalau ini selalu ada sakitan di sini dari parbang, bagaimana modelnya? Bagaimana saja? Ternyata ini juga bagian dari kepala. Ini juga bagian dari kepala. Ini bagian dari kepala. Kalaupun memang sakit, tidak ada masalah di sini. Sepanjang bahagian dari kepala kita usap, itu tidak ada masalah. Tapi caranya, jangan ambil airnya. Ambil bekas airnya. Karena mengusap. Ambil air, tumpahkan airnya, tapi jangan lap. Ambil air, tumpahkan airnya, lalu bekas air yang di tangan itu diusapkan ke kepala. Apakah dengan cara begini, apakah dengan cara begini, atau mungkin dengan cara ada paham, salah satu paham yang memang seperti ini. Seperti ini ya. Saya tanya ibu-ibu, apakah di sini ada yang pada saat mengambil air wudu dia kasih ini kuduknya? Apa bahasa kalau kuduk di sini, Ustaz? Kalau di sini, kalau di kampungku kacikoro. Belakang leher itu, apa namanya di sini, Bu? Kalau burung, lorong. Kalau di kampungku, Bu, kacikoro namanya, kacikoro ini. Ini, kuduk. Bahasa Indonesianya kuduk. Kuduk. Biasa itu dibilang berdiri bulu kuduknya. Berarti bulu ini apa? Ini, ya. Ada seperti itu. Dan memang di dalam penjelasan usul fikih itu
Rasulullah melakukan seperti ini. Siapa tahu ada pernah dengar? Itu mengambil air, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala ke belakang sampai ke kuduk. Itu Rasulullah. Ada di usul fikih, diusap di bagian. Biasa tuh ada orang tua kita kasih begini ya. Dia usap kepala, lalu kembali ke telinga. Itu satu penemuan juga di hadis. Tapi kalau memang tidak biasa kibu, jangan tomak itu. Yang biasa-biasa mau. Anu masagalaya mungkin kipakai jadi rusak ibadatah. Mending yang biasa-biasa tetapi tetap mengikuti koridor keinginan syariat agama kita. Jadi itu mengusap kepala Bu ya, buang airnya. Jadi mengusap itu mengambil air, membuang airnya, lalu lebih-lebih air yang ada di tangan itu yang diusap naik. Dan kalau kita membasuhnya ambil air langsung begini, air basah. Kan basah sekali. Jadi itu mengusap itu mengambil air, membuang airnya, lalu diusapkan di kepala. Itu. Selanjutnya yang terakhir yang wajib adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Itu membasuh itu kita harus merabahnya, mengusapnya. Biasa itu maaf ya Bu, saya berdiri sebentar ya. Biasa itu ada orang yang ambil air wudhu, apalagi pakai kerang, dia kasih begini mami. Biasa Bu ya, biasa ya. Biasa kita lihat. Mungkin juga kita pelakunya. Iya. Kita begini, biasa. Atau misalkan pakai timba, dia ambil timba. Padahal caranya ambil air wudhu, dengan air itu kita usap. Kita usap dengan air itu. Dengan usap sampai di dalam ayat Al-Quran itu surah Al-Maidah ayat 3 sampai ke mata kaki. Itu sampai ke mata kaki Bu. Itu diusap begini, sekalipun sifatnya membasuh tapi harus diusap karena air itu ditumpahkan ke situ. Jangan bekas air yang di tangan itu ditumpahkan, dan itu harus kena semua. Tidak boleh tidak. Oke? Kita kembali ke membasuh muka. Enak untuk kecantikan ini Ustaz. Untuk kecantikan. Itu misalnya seringnya cinta betul sama istriku. Karena kecantik-cantikan terus. Karena air wudhunya bagus. Caranya air wudhu begini. Bisa juga untuk kecantikan. Bisa juga untuk kecantikan. Ini menurut ilmu kesehatan yang dia sandingkan dengan ambil air wudhu, itu ini kepala itu diurut Bu ya. Misalkan ambil air, pada saat kita sapu, kita urut kepala ini, muka ini, supaya ini segar, plong. Dan jangan sampai di sini saja Bu. Ternyata ada juga pendapat bahwa muka itu termasuk belakang telinga kita. Ini Bu, ini termasuk ini muka. Jadi kalau saat kita mengambil air wudhu, diusap baru dikasih juga ke belakang, tapi urut. Ini urut. Usahakan seperti itu. Jangan sekedar yang penting kena. Apalagi kalau ada make upnya Ustaz. Biasa kalau ada make upnya, dia sayang itu. Ini lipstikku ini mahal, ini bedakku ini mahal. Wah, tidak boleh begini aja. Apa yang didapat? Itulah sebabnya olahraga untuk kesehatan. Ini. Nah itu Bu ya. Nah, itu wajibnya 4 Bu ya. Paham sampai di sini Bu ya? Paham ya? Yang 4. Oke. Selanjutnya yang sunnah 4 juga. Dan keempat ini masing-masing ada sifatnya. Yang tadi hanya membasuh dan mengusap Bu ya. Kalau yang 4 sunnah ini masing-masing ada sifatnya. Masing-masing. Yang pertama tangan Bu ya, tangan. Membasuh tangan. Jadi membasuh bukan mengusap tangan. Membasuh itu berarti ambil air, ada banyak air, baru kita bersihkan itu tangan ya. Pertama, sampai ke pergelangan tangan Bu ya. Yang kedua, apa yang sunnah yang kedua? Apa sunnah yang kedua Bu? Berkumur. Berkumur itu sifatnya berkumur. Bukan dibilik-bilik.
Bukan. Berkumur itu kita ambil air, masukkan ke dalam mulut, lalu kita berkumur. Tidak sekarang begini. Tidak. Intinya itu berkumur. Paling tidak kotoran-kotoran di dalam mulut itu dikeluarkan dengan berkumur. Jadi kita ambil, berkumur, buang. Kalau perlu kita begini, kita kasih masukkan jari untuk bersihkan itu jari, mulut. Kita bersihkan mulut dengan air itu 3 kali ya Bu ya. Selama ini tapi mungkin Pak Ustadz pernah menemukan, tapi saya tidak pernah menemukan Rasulullah mengambil air wudhu lebih dari 3. Saya tidak pernah menemukan dari guru-guru saya itu ambil air wudhu lebih dari 3. 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah. Tapi saya tidak pernah menemukan hadis atau apapun itu dicukupkan 4 ataupun lebih. Jadi 3 kali Bu ya, 3 kali maksimalnya. Nah, itu mulut. Jadi berkumur, dikumur, jangan sekedar tidak sah itu Bu, sekalipun sunnah. Nah, yang ketiga, sunnah yang ketiga, ini bisa dilakukan di luar bulan Ramadan atau puasa. Pada saat kita puasa itu tidak boleh dilakukan, tapi bisa dilakukan di malam hari. Itu tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan puasa di siang hari. Ini sifatnya ini yang ketiga. Yang ketiga itu hidung. Bukan membasuh hidung, bukan menyiram hidung, tapi intinya itu menghirup air. Ambil air, lalu usahakan dirasakan di sini, baru buang. Ustaz tidak mampu, iya karena tidak pernah. Tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah sudah akan menjadi suatu hal yang tidak ada masalah. Itu sifatnya itu berkumur, membersihkan hidung. Jadi caranya itu sifatnya itu menghirup air. Ambil air lalu isap, lalu buang. Ya Pak Resiki, Ustaz Pak Resiki. Pasti Pak Resiki. Tapi ternyata salah satu penyembuh stroke atau menghindari stroke pada saat kita menghirup air itu dan terasa di sini. Coba biasakan Bu, insya Allah biasakan. Itu sifatnya. Tapi jangan lakukan di Ramadan Bu ya. Ternyata ada hadis Rasulullah memang dilarang kita untuk melakukan di Ramadan ataupun pada saat kita melakukan puasa sunnah-sunnah. Ya, puasa-puasa sunnah Bu ya. Itu sifat yang ketiga dari gerakan yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir apa yang sunnah? Telinga. Mengusap. Bukan membasuh, mengusap, mengambil air, lalu air yang di tangan itu dibuang, lalu selebihnya itu diusapkan di telinga. Usapkan di telinga. Usahakan Bu ya, mengusap itu ini ibu jari ini telunjuk ini di tangan dalam. Lalu ini di apa namanya kalau di pursu dikasih, di pursu namanya ya. Iya, apa namanya kalau begitu Ustaz? Ya, kita usap begini, usap saja ya, usap begini. Bahkan di ilmu terapi pernah saya karena saya ini orang tidak mau diurut-urut Ustaz, dipiji-piji. Saya pernah teman dari Jawa, bukan Mas namanya tapi Abang. Anda tahu dari provinsi mana itu disebut Abang. Abang dia bukan Mas, dia tidak mau dipanggil Mas karena dia bukan golongan Mas. Dia golongan Abang. Dia pernah sini saya urut-urut dulu Ustaz, saya piji-piji dulu Ustaz terapi. Ternyata caranya dia begini. Dia bilang kalau memang terasa sakit sampai di lutut apa semua, ini saja begini. Ya, ternyata itu berfungsi. Pada saat ambil air wudhu begitu. Jangan sebegitu Ustaz begini, ambil wudhu. Lembut selang. Ya, nah itu. Jadi usahakan seperti itu gerakan ibu-ibu ya, usahakan gerakan. Insya Allah di saat kita menyempurnakan wudhu kita, karena itu yang pertama, salat itu tidak akan diterima kalau wudhu kita tidak sempurna. Bahkan Rasulullah tadi saya cerita awal saya bahwa Rasulullah menyuruh kepada salah seorang sahabat yang dia lihat ternyata ada bolong tidak kena air wudhu yang wajib, gerakan wajib. Sehingga Rasulullah mengatakan, ulangi wudhumu. Dan insya Allah di saat kita seperti itu, apalagi kalau mungkin
Oh, sudah orang-orang tua di sini ya. Ada juga orang-orang gadis-gadis ya. Termasuk orang tua juga, termasuk orang tua itu termasuk ustadz juga. Lihat awet muda karena wudu, lihat. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah hampir 50 tahun begini tonji saya. Hampir 50 tahun umur saya, alhamdulillah. Artinya dengan wudu itu insya Allah kita akan ceria dilihat. Kenapa Bilal? Itu Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ternyata hitam kulitnya tetapi bercahaya. Bercahaya salah satu diantaranya karena wudunya sempurna. Saya kira mungkin demikian Ustaz sebagai awal pertemuan kita, dan insya Allah nanti sebentar mungkin ada penyampaian dari Ustaz Fatur tentang persoalan wudu ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita ke Fatur, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan dari ibu sekalian? Ada pertanyaan ibu? Jelas sih? Jelas sekali. Alhamdulillah. Ya, kita beri kesempatan untuk menyampaikan dan perkenalan dirinya terlebih dahulu, setelah itu memberikan sedikit materi tentang apa tentang wudu atau tentang hal yang ingin disampaikan. Silakan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayaknya sudah mulai lowbat ini. Sekedar untuk motivasi untuk ibu, maaf. Sekedar motivasi untuk ibu. Mungkin hari-hari ke depan kalau saya diundang oleh Ustadz, kalau saya masih diundang oleh Ustadz, saya dan Ustadz Fatur mungkin mengharapkan kepada ibu-ibu, silahkan bertanya apa saja yang menyangkut tentang keagamaan kepada kami. Apakah terutama mungkin materi yang kami sajikan. Pernah Bu, suatu hari ada majelis taklim yang saya hadapi di kampung kami. Saya mengatakan kepada ibu-ibu, silahkan ibu-ibu bertanya apa yang mau dipertanyakan. Yang penting satu, jangan bertanya bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak. Tapi menyangkut tentang keagamaan, insya Allah kita akan rembukan bersama, cari jalan keluar. Karena yakin semua ini pasti ada masalah, terutama dalam persoalan keagamaan. Semuanya topik apa saja tentang kekeluargaan, tentang kemasyarakatan, tentang ibadah dan lain-lain sebagainya bisa dipertanyakan yang berhubungan dengan keagamaan. Sehingga pada saat itu Bu, ada yang bertanya, Ustadz saya mau bertanya, ada motivasi nih bertanya. Awalnya seperti ini Bu, tidak ada orang bertanya Ustadz. Saya bilang begitu, ternyata ada yang kata Ustadz, ada yang saya mau bertanya Ustadz. Silakan Bu. Langsung dia bilang, Ustadz, bagaimana pendapat agama kalau kita ambil uang di dompetnya suami? Kayak yang berhubungan dengan agama katanya. Lalu saya jawab, insya Allah ada jawabannya. Islam itu sempurna Bu, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Islam itu sempurna. Apa saja insya Allah ada dalam Al-Quran, ada di apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sepanjang menyangkut tentang persoalan seperti itu, insya Allah akan ada solusi yang kita dapatkan dalam agama kita. Dan di saat kita melakukannya, yakin hati akan menjadi tenang. Karena kan yang paling awal itu tenang. Buat apa kaya butuh? Buat apa ada pangkat, jabatan? Buat apa cantik ganteng, tapi hati tidak tenang? Tapi kalau dia mi cantik, dia mi ganteng, dia mi kaya, dia mi ada jabatannya, hatinya pun menjadi tenang. Salah satu penyebab hati tenang, ibadah yang baik. Oke, saya kira mungkin seperti itu Bu ya. Untuk motivasi selanjutnya, kalau saya masih diundang oleh Ustadz kita, insya Allah kita akan bertemu kembali. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan Bu ya. Insya Allah sesuatu yang tidak sempurna, suatu hari nanti insya Allah kita akan jelaskan dengan sempurna. Demikian. Ya, demikianlah penjelasan tentang materi wudu maupun hikmahnya daripada guru kita Ridwan Ustaz Fatur Rahman. Ya.